Malam ini, biarkan ruangan di sekitarmu menjadi sunyi. Tidak ada tuntutan yang harus kamu penuhi, tidak ada target yang harus kamu kejar, dan tidak ada mata yang sedang menilai dirimu. Izinkan tubuhmu bersandar pasrah, lepaskan genggaman tanganmu, dan biarkan seluruh berat badanmu ditopang sepenuhnya oleh tempatmu bertumpu saat ini. Di ruang batin yang hening ini, seluruh lelah dan bebanmu diizinkan untuk hadir tanpa kamu sembunyikan lagi. Aku ingin membacakan sebuah pesan yang ditulis khusus untuk menemani perjalanan jiwamu yang sedang sunyi. Kita seringkali menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengampuni kesalahan orang lain yang telah mengecewakan kita. Kita belajar melapangkan dada ketika dikhianati, kita mencoba memaklumi ketika dikecewakan, dan kita menutup lembaran lama agar hidup bisa terus berjalan. Namun, sebuah konflik besar seringkali terjadi di dalam batin manusia. Kita bisa menjadi sosok yang sangat pemaaf bagi orang lain, namun di saat yang sama, kita berubah menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Perubahan sikap itu biasanya terjadi ketika rencana-rencana besar yang kita susun menjadi berantakan, ketika karir yang kita rintis terhenti, atau ketika hubungan yang kita jaga dengan ketulusan harus berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Ketika kenyataan memaksa kita berada di fase jeda yang buntu dan sunyi seperti yang kamu rasakan belakangan ini, pikiranmu tiba-tiba berubah menjadi ruang sidang yang sangat gelap. Di tengah malam, saat seluruh dunia sedang terlelap dalam damai, kamu justru terjaga sendirian hanya untuk mengadili sosok dirimu yang ada di masa lalu. Kamu memutar kembali rekaman keputusan-keputusan keliru yang pernah kamu ambil, mencaci kelemahanmu sendiri, dan menumpahkan rasa bersalah yang pekat ke atas luka batin yang bahkan belum sempat mengering. Memusuhi masa lalu adalah jenis kesepian yang paling menyiksa, karena musuh yang sedang kamu lawan di dalam keheningan malam, mengenakan wajahmu sendiri di dalam cermin. Jiwamu mengalami kelelahan bukan karena beratnya ujian hidup dari luar, melainkan karena kamu menolak untuk berdamai dengan bayanganmu sendiri. Berulang kali pikiranmu berbisik melontarkan kalimat penyesalan yang diawali dengan kata seandainya. Seandainya dulu kamu tidak melangkah ke sana. Seandainya dulu kamu lebih waspada, seandainya dulu kamu bertahan. Pikiranmu terjebak dalam ilusi bahwa masa lalu adalah sesuatu yang bisa diubah jika kamu terus-menerus meratapinya di hari ini. Kamu melihat sosok dirimu yang beberapa bulan lalu dengan rasa benci, seolah-olah dia sengaja mengambil langkah salah itu untuk menghancurkan hidupmu yang sekarang. Namun, mari kita tatap kenyataan ini dengan mata batin yang jernih dan jujur. Bayangkan dirimu sedang berjalan di dalam sebuah ruangan yang gelap gulita tanpa cahaya sama sekali. Kamu hanya dibekali sebuah lilin kecil yang sinarnya hanya mampu menerangi satu jengkal tanah di depan kakimu. Kamu tidak bisa melihat apakah ada lubang besar, atau dinding yang berdiri beberapa meter di depanmu sebelum langkah kakimu benar-benar membentur objek tersebut. Begitu pula lah cara hidup ini bekerja. Sosok dirimu di masa lalu mengambil keputusan berdasarkan lilin kecil yang ia genggam pada detik itu. Ia melangkah di tengah keterbatasan informasi, di tengah rasa panik yang mencekik, atau di bawah tekanan emosional yang teramat sangat berat. Sangat tidak adil jika kamu yang hari ini, yang sudah berdiri di masa depan dan mengetahui seluruh hasil akhir dari kesalahan tersebut, menghakimi dirimu yang dulu yang sedang berjalan di dalam kegelapan tanpa tahu apa-apa. Kamu yang hari ini bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas, justru karena dirimu yang dulu sudah berani berjalan melewati jalan berliku itu dan menerima seluruh dampaknya. Tanpa keberanian sosok masa lalumu untuk melangkah, meskipun langkah itu akhirnya keliru, kamu yang hari ini tidak akan pernah memiliki kedalaman jiwa dan kebijaksanaan seperti sekarang. Sosokmu yang dulu tidak sedang berniat merusak hidupmu, ia tidak sedang ingin menghancurkan masa depanmu. Ia hanya seorang manusia rapuh yang sedang belajar berjalan di atas bumi yang tidak sempurna ini. Ia adalah sosok yang butuh kamu peluk dan kamu ampuni, bukan penjahat yang harus terus-menerus kamu hukum di dalam pikiranmu setiap malam. Setiap kali kamu membiarkan rasa sesak di dada karena menolak memaafkan kesalahan yang telah lewat, tubuh fisikmu sebenarnya sedang menerima racunnya secara langsung. Saraf-saraf di kepalamu menegang hingga menimbulkan rasa sakit yang berdenyut, dan lambungmu bergejolak menciptakan rasa penuh yang tidak nyaman, karena pikiranmu terus berada dalam kondisi siaga, memaksa tubuhmu untuk terus berperang melawan bayangan masa lalu.
Menghukum masa lalumu tidak akan pernah bisa mengubah satu coretan garis takdir yang sudah tertulis. Tindakan itu hanya akan merampas seluruh hak energimu untuk merajut harapan baru di hari ini. Mari kita belajar dari cara alam merawat dirinya sendiri. Ketika sebutir benih jatuh ke atas tanah yang gersang dan gagal bertumbuh, alam tidak pernah menghabiskan waktu untuk menghukum benih tersebut. Tanah akan membiarkan benih itu hancur secara alami, mengurainya menjadi unsur hara yang baru, lalu menggunakan energi itu untuk menumbuhkan benih lain yang lebih siap menghadapi cuaca. Alam selalu bergerak maju, menyembuhkan lukanya dalam diam, dan menolak untuk menengok ke belakang. Masa lalumu adalah benih yang sudah gugur dan mengering. Mengapa kamu terus membawa beban dari benih yang mati itu hari ini, menjadikannya penghalang bagi pertumbuhan jiwamu yang baru? Ketika kamu berada di fase jeda kehidupan saat ini, di mana tanganmu terasa kosong karena kehilangan pekerjaan atau sedang memulihkan diri dari luka perpisahan, jangan pernah melihat kondisi ini sebagai tanda bahwa nilai dirimu telah musnah. Fase ini adalah sebuah lembaran kosong yang murni. Semesta seringkali sengaja mengosongkan genggaman tanganmu dari hal-hal yang tidak lagi mendukung kedamaian jiwamu, agar kamu memiliki ruang yang cukup lapang untuk menerima berkat-berkat baru yang jauh lebih bersih di masa depan. Nilai sejati dirimu tidak pernah melekat pada apa pekerjaanmu, tidak pernah ditentukan oleh siapa orang yang ada di sampingmu, dan tidak pernah diukur dari kesempurnaan rekam jejak masa lalumu. Nilai dirimu adalah sesuatu yang utuh dan abadi, yang sudah melekat di dalam jiwamu sejak pertama kali kamu melihat dunia. Kesalahan masa lalu hanyalah jubah lama yang sudah kotor dan robek. Tugasmu hari ini adalah menanggalkannya dengan penuh keikhlasan, membilas batinmu hingga bersih, dan mulai melangkah maju dengan awal yang bersih yang ditenun oleh benih-benih kearifan hari ini. Untuk mempraktikkan seni hidup yang tenang ini di dalam keseharianmu, mulailah dengan memberikan pengakuan yang jujur kepada batinmu. Setiap kali ingatan buruk atau penyesalan lama itu datang mengetuk pikiranmu di malam hari, jangan kamu lawan, jangan kamu sangkal, dan jangan kamu hindari. Terima kehadirannya seperti seorang tamu yang lelah. Bisikan pada dirimu sendiri dengan suara yang paling lembut. Ya, aku mengakui bahwa keputusan itu salah. Aku mengakui bahwa dampaknya mendatangkan rasa sakit. Aku tidak bisa mengubah fakta sejarah itu, tapi aku mengambil keputusan malam ini untuk berhenti membenci diriku yang dulu karena telah membuatnya. Ketika kamu berhenti menolak kenyataan, perlahan-lahan ketegangan di dadamu akan melunak dengan sendirinya. Selanjutnya, ubahlah arah pertanyaan di dalam kepalamu. Berhentilah membuang energi dengan terus bertanya, mengapa kemalangan ini harus menimpa hidupku? Melainkan mulailah bertanya, pelajaran berharga apa yang dibawa oleh peristiwa ini untuk mendewasakan jiwaku? Jika kegagalan kemarin mengajarimu cara mengelola ekspektasi, terima pelajaran itu dengan lapang dada. Jika perpisahan kemarin mengajarimu cara menghargai dan mencintai dirimu sendiri secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain, syukuri kearifan itu. Ketika fokus pikiranmu berpindah pada esensi pelajaran, noda kesalahan masa lalu akan berubah menjadi mutiara pengalaman yang sangat bernilai untuk menopang langkah karir dan masa depanmu. Terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi setiap kemajuan kecil yang kamu lakukan di hari ini. Rasa percaya diri yang sempat runtuh, tidak akan pernah bisa dibangun kembali melalui mimpi-mimpi besar yang datang dalam semalam. Ia dirajut kembali secara perlahan dari kepedulian dan kelembutanmu pada rutinitas paling sederhana di sekitarmu saat ini. Berhasil menjaga kesehatan lambungmu dengan makan secara teratur, berhasil meminum air hangat secukupnya untuk menghidrasi tubuh, atau berhasil mencatat ide-ide kreatif untuk karyamu tanpa menundanya, adalah bentuk kemajuan nyata yang membuktikan bahwa kamu masih memegang kendali penuh atas dirimu sendiri. Fokuskan seluruh perhatianmu pada satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan di depan matamu saat ini, dan biarkan hari esok berjalan dengan selaras mengikuti ritme alaminya. Berhentilah menjadi sipir penjara yang kejam bagi dirimu sendiri. Pintu di belakangmu sudah dikunci rapat oleh waktu, dan tidak ada gunanya kamu terus memukulinya hingga tanganmu terluka dan jiwamu kelelahan. Berbaliklah dengan anggun, tataplah jalan di depanmu yang masih terbentang luas, bersih, dan menanti untuk kamu jalani. Kamu tidak sedang gagal, kamu hanya sedang diantarkan oleh kehidupan menuju sebuah jalan baru yang jauh lebih tepat,
lebih tenang, dan lebih indah untuk jiwamu yang telah dimurnikan ini. Sebelum malam ini membawamu menuju istirahat yang tenang, marilah kita menanam seluruh rasa damai ke ruang terdalam jiwamu. Duduklah dengan nyaman, luruskan punggungmu tanpa ketegangan, lalu letakkan telapak tangan kananmu tepat di atas pusat hatimu. Ambillah satu tarikan napas yang panjang dan lembut melalui hidungmu. Biarkan udara segar memenuhi tubuh dan batinmu. Tahan sejenak dalam keheningan, kemudian hembuskan perlahan melalui mulutmu. Bersamaan dengan itu, lepaskan semua kegelisahan, tekanan, dan sisa beban yang masih kamu bawa sepanjang hari ini. Kini, dalam sunyi yang menenangkan dan ruang hati yang paling jujur, izinkan dirimu menyerap setiap kalimat ini sepenuhnya. Detik ini, aku memilih untuk berdamai seutuhnya dengan bayangan masa laluku. Aku menurunkan ego dan meletakkan semua senjata yang selama ini kupakai untuk melukai diriku sendiri. Aku mengampuni setiap keputusan keliru yang pernah kuambil, karena aku tahu sosokku yang dulu telah berjuang bertahan di tengah kegelapannya. Aku memeluk kerapuhan itu dengan kasih sayang. Apa yang telah terjadi adalah bab cerita yang sudah selesai ditulis, tetapi ia tidak memiliki hak untuk menentukan keindahan lembaran baruku hari ini. Aku tetap berharga, utuh, dan mulia apa adanya. Aku membebaskan pikiranku dari sesak dan lelahnya rasa penyesalan. Aku memilih hadir sepenuhnya di momen ini, merawat ragaku, dan melangkah maju dengan batin yang merdeka. Biarkan keheningan ini meresap dalam setiap pori-pori kesadaranmu, mengalir sejuk seperti embun pagi yang membasahi tanah gersang. Beban berat yang selama ini mengikat pundakmu telah melonggar. Dirimu yang baru, yang berjalan berdampingan dengan kedamaian batin, kini siap melangkah menyusuri lorong waktu yang membentang bersih di depan matamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Peluklah tubuhmu dengan penuh rasa syukur, hargai setiap embusan napasmu, dan biarkan keheningan menuntun langkahmu hingga kita berjumpa lagi.